English from Australia, pelajaran nomor 18. Halo saudara pendengar, hari ini beberapa teman kita ikut bersama kami untuk membantu saudara belajar bahasa Inggris. Chris ada di sini, demikian juga Mr. Smart dan Helen. Dan tentu saja Iwan hadir pula. Mereka sudah saudara kenal betul, bukan? Saudara mengetahui bahwa Chris tinggi orangnya. Yes, I'm tall. Dan saudara tahu bahwa Mr. Smart sudah menikah. Yes, I'm married. Dan saudara juga tahu bahwa Helen belum menikah. Yes, I'm single. Oh, dan Iwan pendek orangnya. I'm short and I'm slim. And he's shy. Thank you, Chris. Tentunya tadi saudara perhatikan bahwa kami memakai kata-kata tertentu untuk menggambarkan teman-teman kita. Kami pakai kata Tall. dan kata Married. dan juga kata Single. dan kemudian kata-kata. Short and slim and shy. Kata-kata tersebut memberikan gambaran atau keterangan tentang seseorang. Sekarang, Chris akan memberikan contoh lainnya tentang pemakaian kata-kata itu. Helen's single. Helen's a girl. Helen's a single girl. Helen's a single girl. Perhatikanlah bahwa dalam contoh-contoh tadi, kata yang menerangkan diletakkan di muka apa yang diterangkan. Kita juga meletakkan kata-kata The. My. dan sebagainya di muka kata benda. Jadi, berbeda dengan bahasa Indonesia. Apakah saudara masih ingat? This book. Ungkapan ini artinya buku ini. Those people. Artinya orang-orang itu. My car. Artinya mobil saya. Dan dalam bahasa Inggris, kita letakkan kata keadaan di muka kata bendanya. Jadi, tidak sama dengan bahasa Indonesia. Coba sekali lagi. Chris, Helen's a single girl. contoh itu berarti Helen seorang wanita yang belum menikah. Sekarang, mari kita berlatih memakai kata keadaan di muka kata benda. Mr. Smart akan membantu kita dalam latihan ini. Chris is tall. He's a tall student. Chris is a tall student. Coba dengarkan kalimat yang terakhir. Kemudian ucapkan sesudah Mr. Smart. Chris is a tall student. Helen's a single girl. Iwan's a shy person. Good. Thanks, Mrs. Smart. Tadi saudara tidak lupa mengucapkan bukan? Coba dengarkan lagi apa yang dikatakan Mr. Smart. Chris is a tall student. Apakah saudara dapat menangkap bunyi itu? Coba dengarkan. A tall student. Saudara pendengar, Chris akan memberikan keterangan lebih lanjut tentang teman-teman yang kita jumpai dalam kursus ini. Coba dengarkan dan ucapkanlah setiap kalimat sesudah Chris. Helen's a pretty girl. Jane's a happy woman. Mrs. Smart's a busy wife. Mr. Smart's a noisy man. Thank you, Chris. Saudara pendengar, kita telah berlatih menggambarkan seseorang. Dan tentu saja, kita dapat menggambarkan barang atau benda dengan cara yang sama. Masih ingatkah ketika Iwan dan Chris menggambarkan kamarnya dalam salah satu pelajaran yang lalu? Iwan mengatakan,
It's comfortable. Kalau dia ingin memakai kata Room? dia dapat mengatakan It's a comfortable room. kalimat itu berarti kamar itu menyenangkan. Coba dengarkan. It's a comfortable room. Sekarang, Chris akan bertanya kepada Iwan tentang kamarnya. Dan dalam jawabannya, Iwan akan memakai beberapa kata keadaan yang sudah saudara ketahui. Coba dengarkan. Is your room big, Iwan? No, it isn't. It's a small room, but it's a nice room. What about a radio? Yes, there's a radio. It's a new radio. What about a bed? Yes, there's a bed. It's a comfortable bed. What about a desk? Yes, there's a big desk. And what about a light? Yes, there's a good light on the desk. Saudara pendengar, Chris akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi tentang kamar Iwan. Dan sekarang giliran saudara untuk menjawab. Pertama-tama, dengarkan dulu contoh yang berikut. What about your room, Iwan? Is it small? Yes, it's a small room. Nah, mari kita mulai latihan ini. Jawablah pertanyaan Chris yang ditujukan kepada Iwan. Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. And your radio, is it new? Yes, it's a new radio. And what about your bed? Is it comfortable? Yes, it's a comfortable bed. And is your desk big? Yes, it's a big desk. Thank you, Chris. Thank you, Iwan. Saudara pendengar, dalam bagian pertama dari pelajaran kita hari ini, saudara telah berlatih dengan suatu cara baru untuk menggambarkan seseorang dan benda. Jangan lupa, kata keadaan kita letakkan di muka kata benda, yaitu apa yang kita gambarkan. Kita letakkan A and an. di muka kata benda. Dan tentunya saudara masih ingat kata-kata lain yang kita letakkan di muka kata benda. The room. Ya, kita letakkan kata The. di muka kata benda. My room. This room. Sekarang saudara ingat kembali, bukan? Kata-kata seperti This, that, these, those, semuanya diletakkan di muka kata benda. Dan juga semua kata yang menunjukkan milik, seperti misalnya my, his, her, juga diletakkan di muka kata benda. Dan kalau di samping kata-kata ini, kita juga memakai kata keadaan, maka kata keadaan itu kita letakkan di antara kata a, my, dan sebagainya, dan kata bendanya. Coba dengarkan dulu contoh-contoh berikut dari Helen dan Chris. a young girl, Artinya, seorang anak perempuan muda. An old man. Contoh itu berarti seorang pria tua. the noisy boy in the next house. Ungkapan ini artinya anak laki-laki yang ribut di rumah sebelah. Sekarang, coba saudara ucapkan contoh-contoh itu sesudah Helen dan Chris. A young girl,
An old man. The noisy boy in the next house. Saudara pendengar, sekarang mari kita berlatih dengan kata-kata lain yang diletakkan di muka kata keadaan dan kata benda. Coba dengarkan dan ucapkanlah sesudah Helen dan Chris. My new house. That comfortable chair. His married sister. His sore throat. Those noisy students. Those important people. Baiklah. Dan sekarang mari kita lakukan latihan yang lain. Saudara akan mendengar Mr. Smart mengatakan, Those children are happy. dan saudara hendaknya mengatakan, Look at those happy children. coba dengarkan lagi. Look at those happy children. Siap, saudara-saudara? Dengarkan baik-baik kata yang pertama. Those vegetables are expensive. Apakah tadi saudara mengatakan, Look at those expensive vegetables. sekarang coba saudara teruskan latihan ini. That woman is old. His car is new. That girl is pretty. Their house is big. Those students are noisy. Thank you, Mr. Smart. Saudara pendengar, sudah banyak yang kita pelajari hari ini, bukan? Berikut ini akan kami ulangi semua yang telah kita bicarakan mengenai kata keadaan. Kata-kata ini dalam bahasa Inggris disebut Adjectives. pertama-tama. Apakah saudara masih ingat kalimat-kalimat seperti berikut? The bed is comfortable. Tetapi, kalau kata bendanya kita letakkan pada akhir ungkapan itu, kata keadaan harus diletakkan di muka kata benda tersebut. Coba dengarkan ungkapan-ungkapan berikut. The comfortable bed. Kata keadaan itu dapat didahului oleh bermacam-macam kata lain. I know that old woman. That old woman. My sore throat. Chris's sore throat. Their big house. Ya, dan seperti saudara ketahui, ada beberapa kata lain yang dapat dipakai di muka kata keadaan. Beberapa di antaranya sudah kita pelajari. Bilangan dapat juga kita letakkan di muka kata keadaan. Coba dengarkan. 2 noisy students. 6 difficult exercises. 8 broken cups. Dalam setiap contoh yang saudara dengar tadi, dipakai bilangan jamak. Karena itu, kita tambahkan bunyi s atau z pada akhir kata bendanya. Apakah saudara dapat menangkap bunyi-bunyi ini? Kalau kita memakai kata Some. di muka kata keadaan, kita tambahkan juga bunyi-bunyi itu pada akhir kata bendanya. Some noisy students. Some difficult exercises. Some broken cups. Tetapi perhatikanlah bahwa bentuk kata keadaan itu sendiri tidak berubah. Bentuk kata itu tetap sama meskipun apa yang kita gambarkan itu satu orang atau barang atau lebih dari satu.
A noisy student. Some noisy students. The difficult exercise. 6 difficult exercises. This broken cup. 8 broken cups. Thank you, Helen and Mr. Smart. Saudara pendengar, mari kita lakukan beberapa latihan lagi dalam menggambarkan sesuatu. Apakah saudara masih ingat, dalam bagian pertama siaran ini, Iwan berbicara tentang kamarnya di asrama. Sekarang Chris akan bertanya kepadanya. Coba dengarkan. Is your room big, Iwan? No, it isn't. It's small. Saudara pendengar, sekarang saudara hendaknya mengatakan, It's a small room. siap, saudara-saudara? Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul dari Helen sesudah saudara mendengarnya. Is your room big? No, it isn't. It's small. It's a small room. Is your radio old? No, it isn't. It's new. It's a new radio. Is your desk small? No, it isn't. It's big. It's a big desk. Apakah betul semua jawaban saudara-saudara? Saya harap demikianlah. Sekarang, dengarkanlah percakapan Helen dan Iwan. Iwan akan menggambarkan suatu tempat, dan Helen akan menerka tempat mana yang digambarkan Iwan. Coba, apakah saudara dapat menerkanya? Is it a big place? Yes, it is. And it's a beautiful place. Is it in Australia? Yes, it is. Is there a beach there? Oh, yes. There are a lot of beaches. They are very beautiful beaches. Is it a city? Yes, it is. It's a big city. Is there an opera house? Yes, it's a big opera house. And of course, there's a harbour. Yes, it's a lovely harbour. I know. It's Sydney. That's right. It's Sydney. Saudara pendengar, dalam menggambarkan sesuatu, kita kadang-kadang juga menyebutkan warnanya. Saudara sudah tahu nama satu warna, hitam. Dalam bahasa Inggris, Black. saya kira ada baiknya kalau saudara mengetahui nama warna-warna yang lain. Chris akan menyebutkannya dalam bahasa Inggris. Coba dengarkan. White. Artinya putih, dan Red. artinya merah, dan Blue. yaitu biru, dan Green. artinya hijau, dan Brown. And yellow. And orange. yang dalam bahasa Indonesia berarti coklat, kuning, dan jingga. Sekarang coba ucapkan warna-warna ini sesudah Chris. White. Red. Blue. Green. Brown. Yellow. Orange. Baiklah. Sekarang, warna-warna ini dapat kita pakai untuk menggambarkan sesuatu. Dan pertanyaan yang kita ajukan kalau kita ingin mengetahui warna sesuatu ialah, What colour is it? pertanyaan itu berarti, apa warnanya? Coba ajukan pertanyaan itu. Ucapkan, What colour is it? bagus. Sekarang, coba ajukan pertanyaan itu kepada Chris, dan dia akan menjawab. Ajukan pertanyaan,
What colour is it? It's green. Coba ajukan pertanyaan itu lagi. It's blue. Coba bertanya lagi. It's red. Saudara pendengar, Helen dan Chris akan pergi berbelanja. Mereka akan membeli bermacam-macam barang. Mereka ingin membeli apel dan kubis dari toko sayuran. Apa lagi yang akan mereka beli? Coba dengarkan. I want a pen and a pencil. I want a new dress and a new purse. And I want a new comb. Mari kita ikut mereka pergi ke berbagai toko untuk membeli bermacam-macam barang tadi. Coba dengarkan pertanyaan Chris kepada Helen. Do you want the red apples or the green apples? Dan coba dengarkan jawaban Helen. I want the green apples. Sekarang, coba saudara berperanan sebagai Helen. Dan jawablah pertanyaan Chris. Dan ulangi jawaban Helen sesudah saudara mendengarnya. Do you want the red apples or the green apples? I want the green apples. Do you want the green cabbage or the red cabbage? I want the red cabbage. Do you want the yellow dress or the blue dress? I want the blue dress. Do you want the yellow purse or the black purse? I want the black purse. Sekarang, Helen akan bertanya. Coba saudara berperanan sebagai Chris dan jawablah pertanyaannya. Jangan lupa mengulangi jawaban Chris sesudah saudara mendengarnya. Siap, saudara-saudara? Do you want the white pen or the orange pen? I want the orange pen. Do you want the white comb or the yellow comb? I want the yellow comb. Do you want the red pencil or the black pencil? I want the black pencil. Thank you, Chris and Helen. Saudara pendengar, saya kira kita sudah cukup banyak berlatih hari ini. Karena itu, mari kita dengarkan percakapan lewat telepon antara Iwan dan Helen. Saya kira Iwan akan mengajak Helen pergi ke pantai. Hello, Helen. Hello, Ewan. How are you? I'm fine, thanks. I wonder, Yes, Ewan. do you want to go to the beach today? Great. I like the beach. And it's a lovely day. What time? About 10 o'clock? Yes. What about lunch? Some sandwiches? Yes, okay, thanks, Helen. Do you like chicken sandwiches? They're nice, I think. Righto. See you about 10 o'clock then. Yes. See you. Nah, saudara pendengar, Iwan akhirnya berhasil memberanikan diri untuk mengajak Helen pergi ke pantai. Mari kita ikut dengan mereka dan coba dengarkan apa yang mereka bicarakan. Tetapi sebelumnya, mari kita dengarkan musik yang romantis. Saudara pendengar, saat ini kita berada di pantai. Iwan dan Helen baru saja keluar dari air
Dan sekarang mereka sedang duduk-duduk di pasir di bawah sinar matahari. Cuaca baik sekali, dan di pantai ada beribu-ribu orang. Kebanyakan dari mereka membawa bekal makan siang yang akan dinikmati sambil duduk-duduk di pasir. Iwan dan Helen demikian juga. This is a beautiful beach, Helen. Bondi? Yes, it is a beautiful beach. It's a very famous beach. Some people in Indonesia know about Bondi Beach. Do they? Yes, they do. Have you got beautiful beaches in Indonesia too, Iwan? Of course. Indonesia is like Australia in some ways, you know. But of course it's different in a lot of ways. Tell me about it. There are some very high mountains. Our mountains aren't very high. Indonesia is a beautiful country. The scenery is terrific. And the people are nice. Australians are nice people too. Many people here are nice. Like, Like? well, like you. Oh, thank you, Iwan. Thanks for telling me I'm nice. Dan sekarang saudara pendengar, sudah saatnya kami minta diri. Jangan lupa membaca bagian yang berjudul sesudah siaran dari pelajaran tadi. Dan jangan lupa pula mempelajari bagian yang berjudul sebelum siaran dari pelajaran nomor 19. Dan sekarang kami ucapkan sampai bertemu kembali.